para penafsir seperti Ibnu Katsir menafsirkan sulb sebagai punggung laki-laki dan taroib sebagai bagian dada wanita, menandakan keterlibatan dua pihak antara ayah dan ibu dalam penciptaan manusia. Bukan lokasi fisik cairan itu keluar. Yang ketiga, fakta embriologi mendukung ayat ini. Dalam ilmu embriologi modern, testis berasal dari area tulang belakang dekat ginjal, alias punggung bawah, yaitu sekitar antara tulang belakang dan tulang rusuk. Saat bayi tumbuh, itu testis turun ke skrotum, tapi syaraf dan pembuluh darahnya tetap terhubung ke asalnya di punggung atas sesuai dengan area yang dimaksud oleh ayat. Yang keempat, air yang terpancar tidak hanya sperma. Nah, air mani terdiri dari cairan air mani itu terdiri dari beberapa organ. Testis, vesikula seminalis, prostat, sama kelenjar Nah, ayat itu nyebut air yang terpancar sebagai bahan dasar manusia, bukan proses keluarnya aja. Jadi ringkasnya ya, ayat itu nggak salah. Ayat itu cuma menggambarkan asal-usul manusia dari cairan yang berasal dari area antara punggung dan dada. Yang dalam embriologi modern justru merupakan asal mula pembentukan organ reproduksi manusia, Bang. Gue selesaikan dulu. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah maha sempurna dan tidak mungkin membingungkan orang. Nih. Tetapi ayat yang ini, bro, sangat membingungkan dengan mengatakan air mani keluar dari tulang rusuk dan tulang belakang. Yang berindikasi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tahu apa-apa, atau memang ini karangan Muhammad. Sesimpel itu sebenarnya. Tunggu, Bang. Kenapa Al-Qur'an itu kok kelihatan rumit? Nah, ini jawaban gua. Setiap nabi yang diutus itu mengikuti perkembangan. Contohnya Nabi Musa. Di zamannya Nabi Musa itu kan lagi emang tren-trennya sihir. Makanya Nabi Musa diberi wahyu berupa sihir. Kalau Al-Quran, kenapa kok rumit? Ya karena emang itu lagi zamannya sastra. Zamannya bahasa sastra dan kiasan. Nah, Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab fushah yang penuh dengan gaya bahasa puitis, simbolik, dan metaforis. Jadi, air yang terpancar, yang keluar dari antara tulang sulbi dan dada, tidak berarti mani secara harfiah keluar dari dada, tetapi menggambarkan. Itu, Bang. Enggak, karena kamu telah bertentangan dengan firman Allah sendiri yang mengatakan bahwa Al-Quran ditulis dalam bahasa Arab agar jelas. Ini gue buka-buka ya. Artinya kamu sudah berkontradiksi sendiri. Artinya Allah ada air mani punya organ itu narasi dia panjang lebar tadi itu. Narasi kamu tidak valid itu air mani kok. Karena menurut terjemahan Kemenak sendiri itu air mani, bro. Kau bisa buktiin nggak? Karena kamu nggak bisa buktiin, makanya kamu sedang berakrobat di sini. Ya itu terserah. Nah ini fakta, bro. Fakta. Tapi kalau kan tadi abang nanya, ya saya jawab. Nggak, ini fakta. Karena giliran saya nih. Kamu tahu kan? Gini, gua kasih lagi. Saya nanya, abang jawab. Iya makanya, gua kasih lagi. Itu namanya cocologi, bro. Karena bukan itu standar kamu tentang kitab suci Al-Quran. Kenapa itu disebut kitab suci? Itu bukan standarnya orang Kristen. Itu bukan standar. Kita nggak peduli, bro. Dan juga kalau kamu standarnya itu sains, di dalam Al-Quran sendiri itu maaf, Bang, sebentar, gue selesaikan, bro. Gue selesaikan. Sains itu bukan standar gua. Gua selesaiin. Dan juga kamu tahu kan bagaimana terbentuknya janin? Itu sebenarnya adalah pemahaman orang Yunani tentang bagaimana terbentuknya janin. Jadi Al-Quran itu bukan wahyu, bro. Itu jiplakan dari pengetahuan orang Yunani. Jadi apakah Allah itu menjiplak? Dan juga di zaman modern ini kita sudah membuktikan bahwa itu bukan bagaimana janin itu terbentuk.
Itu pengetahuan masa lalu, bro. Itu. Nah, gue sekarang kasih lu ya. Di dalam kitab suci Alkitab, itu kenapa seluruh nabi itu disebut nabi? Karena nabi itu berasal dari bahasa Ibrani navi. Navi itu melihat. Karena mereka bisa melihat masa depan, maka mereka itu disebut seorang pelihat. Abraham itu bisa melihat masa depan. Musa itu bernubuat. Itu adalah tanda-tandanya seorang nabi. Dia itu harus bernubuat. Maka di dalam Alkitab, seluruh para nabi itu bernubuat tentang datangnya Sang Mesias. Dan perjanjian baru atau Injil itu menggenapi nubuatan dari para nabi. Nah, ini standar Alkitab kita, bro. Nah, ini adalah standar dari nabi yang memang diutus oleh Allah Israel. Nah, sekarang gue tanya ke lu. Apakah Muhammad bernubuat tentang Mesias? Muhammad bernubuat tentang Mesias nggak? Bentar, gue cari dulu ya jawabannya. Oke, gue tunggu ya. Di mana ayatnya? Kalau misalnya Muhammad itu tidak bernubuat tentang Mesias, artinya Muhammad itu tidak memahami tentang tradisi kenabian dari Adam itu sampai kepada Maleaki. Dan orang ini sudah terlepas daripada tradisi kenabian, bro. Dia jadi yang lo maksud ini, Nabi Muhammad ini bernubuat tentang Mesias nggak? Ya. Nah, kalau dari jawaban dari lo, iya atau enggak? Enggak. Jawaban ringkas ya? Iya. Nabi Muhammad menyampaikan nubuat tentang datangnya kembali Al-Masih Isa ibni Maryam atau Mesias menjelang hari kiamat. Ini disebutkan dalam banyak hadis sahih. Yang pertama, siapa Mesias dalam Islam? Dalam Islam, Mesias atau Al-Masih adalah gelar bagi Nabi Isa. Bukan berarti juru selamat dari dosa seperti dalam doktrin lo, Bang. Ya, kita yang diurapi. Ya, gini, bro. Ditugaskan Allah untuk membunuh Dajjal. Dengerin dulu. Gue lagi jawab. Seseorang yang diurapi ditugaskan Allah untuk membunuh Dajjal, menegakkan keadilan, dan membantu umat Islam di akhir zaman. Yang kedua, nubuat Nabi Muhammad tentang Al-Masih dalam hadis. Dalam hadis Sahih Bukhari, yang isinya, demi Allah, sesungguhnya akan turun kepada kalian Isa ibni Maryam sebagai hakim yang adil. Lalu ia akan menghancurkan salib, membunuh babi, dan menghapuskan jizyah. Maknanya, turunnya Nabi Isa di akhir zaman itu nubuat Rasulullah. Beliau akan membenarkan Islam, bukan membawa agama baru. Yang ketiga, misi Isa Al-Masih menurut nubuat Nabi Muhammad. Saat kembali ke dunia, Al-Masih akan pertama membunuh Dajjal, kedua menegakkan syariat, ketiga menghilangkan salib dan praktik penyimpangan, 4 memimpin umat muslim dalam keadilan, 5 menjadi tanda besar dekatnya hari kiamat. Nah, sekarang apakah nubuat ini mirip dengan nubuat Kristen? Yang pertama, ada kesamaan objek. Nah, itu jiplakan, bro. Karena gini, bro. Setiap para nabi, kita begini, bro. Kita percaya pada wahyu yang progresif. Gue akan jelaskan pada lu apa itu wahyu progresif. Jadi apa yang dinubuatkan oleh Musa itu akan dilengkapi. Apa yang dinubuatkan oleh Abraham itu akan diperjelas oleh apa yang dinubuatkan oleh Musa. Dan apa yang dinubuatkan oleh Musa itu akan diperjelas oleh apa yang dinubuatkan oleh Daud. Itu namanya wahyu progresif. Tetapi apa yang dinubuatkan, kalau lu berkata bahwa itu dinubuatkan oleh Muhammad, bro, itu orang Kristen juga tahu. Orang Kristen sudah tahu itu, bro. Dan tanpa Muhammad pun kita sudah tahu itu. Kita nggak butuh nubuatan itu. Karena itu sudah diketahui oleh orang Kristen. Itu pertama dulu. Sebentar, aku selesaikan. Yang kedua, bro, permasalahannya, kata Dajjal itu sendiri
Oke, gue tanya lu dulu deh. Dajjal itu apa, bro? Dajjal itu artinya apa? Gimana, bro? Dajjal itu artinya apa? Dajjal itu sosok yang disebutkan dalam banyak hadis sebagai fitnah terbesar bagi umat manusia di akhir zaman. Kata Dajjal itu dari kata Arab yang namanya Dajjala, yang artinya menutupi, menipu, atau memalsukan. Nah, singkatnya, Dajjal itu manusia dari akhir zaman, pembohong besar yang akan mengaku sebagai Tuhan dan membawa fitnah besar sebelum hari kiamat. Gue baca dulu nih. Dajjal itu sebenarnya adalah kata serapan. Itu dari bahasa Aramaik, bro. Jadi bukan bahasa Arab, itu bahasa Aramaik. Sama seperti Injil, itu pun sendiri bukan bahasa Arab. Dajjal itu dari kata dagale, bro. Nah, kalau kita terjemahkan secara literal, itu artinya antikristus, karena itu dia disebut Dajjal Al-Masih, Al-Masih Al-Dajjal. Boleh diulang nggak? Nah, ketika akar kata itu sendiri saja kamu asing dengan kata itu, maka itu memang bukan milik kamu, bro. Tapi kata itu sangat familiar, itu untuk orang Kristen. Kenapa? Karena sebelum kedatangan Muhammad, kami sudah Rasul Yohanes itu sendiri, Rasul Yohanes ya, itu telah menubuatkan tentang datangnya sang Dajjal ini atau sang antikristus ini. Bahkan Rasul Paulus pun bernubuat tentang datangnya antikristus. Jadi itu bukan sesuatu hal yang baru. Lu kasih gua sesuatu yang kita belum ketahui deh. Apa? Tadi lu bilang apa? Dajjal itu dari bahasa Aramaik ya? Iya. Dagale. Tapi nggak ada bukti linguistik kuat ya? Ada, bro. Ada. Yang menunjukkan bahwa Dajjal berasal dari bentuk Aramaik. Ada. Dajjal ditemukan dalam kitab-kitab tidak ditemukan dalam kitab-kitab Yahudi atau Kristen dalam bentuk yang identik sebelum Islam. Ada, bro. Ada, bro. Justru ini gue bukannya ya, Dajjal Dagale ya. Sebentar, gue dulu pernah dapat tuh. Ada yang bisa bantu gue nggak? Artinya gini, bro. Lu jangan mengatakan bahwa itu bukan milik Kristen, bro. Karena dari nubuatannya sendiri itu, kita sendiri kalau nggak ada Muhammad, kita nggak ada masalah. Tidak ada Muhammad pun kami orang Kristen tidak membutuhkan. Kenapa? Karena nubuatannya itu sudah kita ketahui. Kalau nubuatan itu sudah kita ketahui, itu mah namanya bukan nubuatan, itu mah namanya jiplakan. Iya. Jadi ada yang mau ditanyain lagi? Makanya